Apalagi kalau jualannya di masjid. Kalau jualan di masjid tidak boleh, karena transaksi di masjid itu hukumnya adalah haram, tidak boleh ya. Karena ngomongkan dunia di masjid itu bisa menggugurkan 70 tahun amal ibadahnya kepada Allah. Kopong gara-gara transaksi. Di masjid chattingan, kalian digubarangi. Piro sak kilo, sakmene. Transaksi di masjid. Kemudian pengajian, kobong amale ya. Tapi Nabi Muhammad sebaliknya berdoa bagi orang yang dia itu istiqomah sholat Jumat, habis sholat Jumat transaksi, itu ada barokah. Jadi turun dari masjid sampai jual beli, itu hukum jual belinya bagus dan mendapatkan barokah sebagaimana doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pelajaran kita masih membahas perkara-perkara yang berkaitan tentang malam Jumat dan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ila qal hiya bi surutiha surutu wujubil jum'ah wal ma'dur fi tarkiha. Hiya bisurutiha fardu ainin liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa qaulihi rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa qaulihi man taraka salasa jum'ain tahawunan taba Allah ala qalbihi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa qaulihi man tarakal jum'ata salasan min ghairi udrin faqad nabada islaman wara'a dhuhri rawahu Baihaqi fi Sa'bi an Ibn Abbas marfu'an wa furidatil jum'atu wan nabiyyu bi Makkah wa lam yusalliha hina idin imma li annahu lam yakmul adaduha indah aw li anna min si'ariha al-idhar wa kana biha mustahfiyan ila akhir maqala radhiyallahu anhu wa radha. Syarat daripada diwajibkannya orang untuk melaksanakan Jumatan dan udzur bagi orang boleh untuk meninggalkan Jumatan. Sesungguhnya salat Jumat itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka salat Jumat ini hukumnya adalah fardu ainin, hukumnya adalah wajib. Bagi orang yang tidak melaksanakannya, maka dia akan dijatuhi dosa. Sebagaimana perkara yang wajib apabila kita laksanakan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka hukumnya adalah berdosa. Sebagaimana ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya apabila dikumandangkan lis-salati untuk melaksanakan salat min yaumil jumu'ati pada hari Jumat, fas'au maka bergegaslah ila dzikrillah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-murad bidzikir ay shalah. Sebagian ulama tafsir mengartikan yang dimaksud bergegas untuk ingat kepada Allah itu artinya adalah salat, untuk melaksanakan salat yang ada di hari Jumat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perintah. Kita diperintahkan untuk bergegas untuk salat Jumat, maka perintah di sini adalah berhukum wajib. Dan ini juga dijelaskan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Sesungguhnya berangkat untuk melaksanakan salat Jumat itu hukumnya adalah wajib ala kulli muhtalimin bagi orang yang sudah baligh. Muhtalim itu artinya orang yang sudah pernah mengalami mimpi basah. Dan salah satu ciri daripada orang yang baligh yaitu adalah mengalami mimpi basah. Maka orang yang sudah sampai pada batasan baligh maka berangkat untuk melaksanakan Jumat itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan anak yang belum baligh, anak yang masih kecil yang belum baligh itu masuk dalam umum hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul memerintahkan apabila kita punya anak umur 7 tahun, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengajarkan anak itu sholat. Kalau seandainya sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, maka dipukul. Termasuk daripada sholat di sini yaitu sholat Jumat.
karena sholat Jumat ini nanti akan menjadi pengganti daripada sholat duhur di hari Jumat. Maka perintah untuk mengajak anak sholat ketika umur 7 tahun berangkat Jumatan itu berlaku. Dan memukul anak yang sudah 10 tahun yang tidak mau berangkat ke Jumatan itu juga berlaku. Sebagaimana anak kalau tidak sholat 10 tahun disuruh pukul, sama kalau ada anak kita dijak Jumatan tidak mau, itu juga dipukul juga. Karena sholat Jumat itu pengganti daripada sholat duhur yang ada di hari Jumat. Ini juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, man tarakal jum'ata salasan min ghairi udrin. Siapa orang yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa ada udur, maka faqad nabadil Islam wara'a dhahri, maka dia benar-benar telah membuang agamanya Islam dari arah belakang punggungnya. Artinya sebagian ulama hadis menjelaskan yang dimaksud di sini adalah Allah akan menulisnya sebagai orang yang nifak dan benih keislaman di hatinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama fikih seperti ini, Pak. Orang kalau tidak sholat itu kan ditunggu. Kalau sholatnya bisa dijamak maka ditunda sampai jamaknya. Kalau sudah tidak baru dihukum. Sebagian lagi mengatakan kalau sholatul Jum'ah itu ditunggu 3 kali. Kalau sudah 3 kali dia tidak sholat Jumat, maka Islam hilang dari dirinya. Ini bukan berarti kalau orang tidak sholat 1 kali itu berarti labas, tidak apa-apa, bukan. Maksudnya itu tekanan. Kalau sudah ada orang yang tahawun, ngentengkan tidak sholat Jumat, maka iman yang ada di hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga oleh taala ya. Tapi sebaliknya bagi orang yang istiqomah sholat Jumat, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan dalam hadisnya, man tawadda'a fa ahsana wudu'a. Siapa orang yang dia berwudu lalu memperbagus wudunya, summa ata jum'atah, kemudian dia berangkat untuk melaksanakan Jumat. Di rumahnya wudu dengan baik, kemudian jalan dengan tenang menuju ke salat Jumat. Fastama'a wansatah, kemudian dia mendengarkan khutbah dengan tenang dan diam ketika khutbah. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, gumira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka dia akan diliputi oleh cahaya mulai Jumat ini hingga Jumat yang akan datang. Wa ziyadatu salasata ayyam, ada lagi wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah lagi 3 hari. Wa man masa hasa faqad lagha. Siapa orang yang dia itu hadir sholat Jumat lalu dia megang batu, artinya tidak serius ketika sholat Jumat, faqad lagha, maka pahalanya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau juga menjelaskan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kabair. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, salat satu kepada salat yang lainnya dan Jumat kepada Jumat yang lain. Kemarin kita Jumatan, besok Jumatan lagi. Kata Rasulullah, yang kemarin berhasil Jumatan, besok berangkat Jumatan lagi, maka dosa dari Jumat yang kemarin hingga Jumat yang besok insya Allah nanti pagi yang kita akan sholat, maka dosa yang ada di antara itu akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, disepuro oleh Allah Ta'ala. Dikatakan dan juga Ramadan, sampai Ramadan juga dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dengan syarat dia itu menjauhi dosa-dosa besar. Selama dosanya tidak dosa besar dan tidak ada hubungan dengan manusia, maka dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dikatakan di sini bahwa salat Jumat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW sejak Nabi ada di kota Mekah. Karena salat Jumat gini, Pak, kalau kita baca di hadis yang lain itu, ketika turun perintah salat duhur setelah Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, salat yang pertama dilaksanakan itu adalah salat duhur. Kemudian karena Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj kan subuh, sembayangi duhur pertama kali. Kalau sembayang langsung subuh kan belum tahu kefianya, Pak. Caranya itu malaikat Jibril baru ngajarkan Nabi Muhammad setelah Rasulullah itu pulang dari Isra Mi'raj. Salat yang pertama duhur. Ada yang mengatakan dengan turunnya perintah duhur itu juga ada perintah salat Jumat. Tapi Nabi Muhammad tidak salat Jumat ada di Mekah waktu itu. Alasannya dikatakan oleh Sahibul Mughni, beliau berpendapat dikatakan li annahu lam yakmul ada duha indah. Karena salat Jumat ini ada batasan orang 40. Waktu itu Nabi Muhammad belum sampai angka 40. Ada lagi mengatakan enggak, ada lagi mengatakan sebagian ulama fikih mengatakan li anna min si'ariha al-idhar. Ada yang mengatakan bahwa salat Jumat ini siarnya untuk ditampakkan. Sedangkan waktu itu Nabi Muhammad SAW wa kana biha mustahfian, waktu itu Rasulullah masih sembunyi-sembunyi. Jadi memang perintah salat Jumatnya sudah ada. Lah ketika Islam sudah mulai banyak,
jumlahnya dan sudah mulai tampak perjuangan Habib SAW, barulah beliau menunjukkan daripada siar sholat Jumat. InsyaAllah nanti pertemuan akan datang kita akan bahas kenapa sholat Jumat kok bisa 2 rakaat, kenapa kok tidak 4 seperti duhur, lalu itu perintahnya bagaimana, apakah datang dari Allah dan seterusnya, apakah itu ada maslahat di dalamnya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan akan datang. Semoga kita besok bisa sholat Jumat berangkat dengan khusyuk, sehingga kita harapan kita mungkin mata kita lihat haram seminggu ini, atau ada hati-hati yang kretek yang tidak baik-baik, semoga dengan kita nginjek besok ke masjid, dosa kita seminggu ini dimaafkan oleh Ta'ala dan usia kita akan ditutup husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.